Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heti Faujiah, Prodi Hukum Keluarga Islam semester 5 unit 1, Fakultas Syariah IAIN Langsa. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang keistimewaan hukum Islam. Adapun keistimewaan hukum Islam terbagi menjadi 3. Yang pertama, kemudahan, dan yang kedua, sesuai dengan akal dan pikiran manusia, dan yang ketiga, kesetaraan. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia. Di antara keistimewaan tersebut ialah, dan yang pertama, mengandung kemudahan. Hukum Islam itu mudah, dan hukum Islam selalu sesuai dengan fitrah manusia. Kemudahan hukum Islam ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 286. Dalam suatu hadis juga ditegaskan, agama yang disukai Allah adalah agama yang mudah dan lapang. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal. Ayat-ayat dan hadis di atas membuktikan kemudahan dalam menerapkan hukum Islam jika seseorang melaksanakan suatu hukum yang telah ditetapkan secara umum, maka ia diberi keringanan sehingga sanggup melaksanakannya. Misalnya, seseorang yang tidak mampu melaksanakan puasa sesuai dengan ketentuan umum yang dibolehkan berbuka dan melaksanakannya pada waktu lain di mana ia sudah sanggup melaksanakannya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Adapun yang kedua, sesuai dengan akal dan pikiran manusia. Dalam Islam, akal memiliki posisi yang sangat mulia. Meski demikian, bukan berarti akal diberi kebebasan tanpa batas dalam memahami agama. Secara bahasa, akal berarti daya ataupun kekuatan pikiran ataupun quwah al-idrak atau pemahaman. Peranan akal dalam berijtihad, potensi akal sebagai daya kekuatan untuk berpikir dan berijtihad dalam bidang hukum Islam, terutama dalam merumuskan hukum yang tidak diatur secara terperinci di dalam Al-Quran ataupun hadis. Permasalahan ini muncul berdasarkan hadis Rasulullah SAW ketika menugaskan Mu'adz bin Jabal sebagai kadi ke Yaman. Dalam hadis dikemukakan tata cara Mu'adz menetapkan hukum setelah bertugas di sana. Hukum ditetapkan berdasarkan ketetapan Kitabullah ataupun Al-Quran. Jika tidak ditemukan ketetapan hukum di situ, maka ditempuh cara kedua, yaitu berdasarkan ketetapan sunnah Rasulullah. Jika tidak ditemukan dalam sunnah, ditempuh cara ketiga, yaitu dengan menggunakan akal ataupun ar-ra'yu. Adapun yang ketiga, kesetaraan. Islam menegaskan bahwa manusia adalah makhluk dengan kedudukan yang sama di hadapannya. Al-Quran mengatakan, "Wahai sekalian semua, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri ataupun entitas yang satu, dan darinya Allah menciptakan pasangannya. Dan dari keduanya Allah mengembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak." Quran Surah An-Nisa ayat 1. Pernyataan paling eksplisit lainnya mengenai kesetaraan hak daya kewajiban antara laki-laki dan perempuan dinyatakan dalam Al-Quran Quran Surah An-Nahl ayat 97. Prinsip kesederajatan ataupun kesetaraan manusia di hadapan Tuhan ini merupakan konsekuensi paling ekspresif dan logis dari doktrin kemahaesaan Allah, keunggulan manusia satu dengan yang lainnya. Dalam sistem hukum Islam, hanyalah atas dasar kedekatan atau ketakwaannya kepada Allah. Islam juga tidak membatasi hanya pada aspek-aspek manusia dengan Tuhan,
ataupun hablum minallah, ekspresi-ekspresi spiritual dan praktik-praktik ritual, melainkan juga ekspresi-ekspresi hubungan antar manusia, kebudayaan, politik, dan lain-lain, ataupun hablum minan nas. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.